Padi sudah mulai bunting, tapi malainya belum keluar serempak. Bulir masih banyak yang hampa, atau pengisian gabah kurang maksimal. Nah, Sobat Tani, di video kali ini saya akan membagikan rahasia perawatan padi bunting agar malai keluar lebih rata, bulir lebih bernas, dan hasil panen meningkat. Jadi, simak video ini sampai selesai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Giarta Tani. Semoga Sobat Tani semuanya selalu sehat, tanamannya subur, dan panennya melimpah. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu fase paling penting dalam budidaya padi, yaitu fase bunting. Karena di fase inilah, tanaman mulai membentuk calon malai di dalam batang. Kalau di fase ini perawatannya bagus, biasanya hasil panen juga akan jauh lebih maksimal ya. Sobat Tani, fase bunting adalah salah satu fase paling penting pada tanaman padi. Biasanya, fase ini mulai muncul di umur sekitar 45 hari setelah tanam, tergantung varietas padi yang digunakan. Di fase ini, tanaman mulai membentuk calon malai di dalam batang. Kalau perawatannya bagus, hasil panen biasanya juga lebih maksimal. Tapi kalau salah perawatan, bisa menyebabkan malai pendek, bulir banyak hampa, dan hasil panen menurun. Makanya fase bunting jangan sampai telat nutrisi ya teman-teman. Nah, untuk perawatan padi bunting, saya biasanya menggunakan kombinasi pupuk MKP, mix KNO3 putih, dan Gibgro panen. Kombinasi ini cukup banyak dipakai petani, karena dapat membantu malai keluar lebih serempak, bulir lebih berisi, batang lebih kuat, dan pengisian gabah lebih maksimal. Yang pertama yaitu MKP. MKP ini berfungsi untuk membantu pembentukan malai, memanjangkan malai, mengurangi gabah hampa, dan membantu pengisian bulir lebih sempurna. Kemudian yang kedua yaitu KNO3 putih. Fungsinya untuk menambah kalium, membantu bulir lebih bernas, menjaga daun tetap hijau, dan memperkuat batang tanaman. Lalu yang ketiga yaitu Gibgro panen. Gibgro ini dapat membantu merangsang keluarnya malai, membantu malai keluar lebih rata, dan membantu pengisian bulir lebih maksimal. Untuk waktu aplikasinya juga sangat penting ya Sobat Tani. Penyemprotan pertama dilakukan di usia 45 HST. Tujuannya untuk membantu pembentukan malai awal. Kemudian aplikasi kedua dilakukan di usia 60 HST. Tujuannya supaya malai keluar lebih serempak, bulir lebih padat, dan pengisian lebih maksimal. Cara aplikasinya juga cukup mudah. Campurkan MKP dosis 4 sendok makan, KNO3 putih 3 sendok, dan Gibgro panen 1 saset ke dalam tangki 16 liter. Lalu aduk sampai merata, dan semprotkan ke seluruh bagian daun tanaman. Nah, untuk waktu terbaik untuk penyemprotan yaitu pagi hari, sebelum jam 9 pagi, atau sore hari, setelah jam 3 sore. Karena di waktu itu penyerapan lebih maksimal dan tidak mudah menguap. Sobat Tani, selain penyemprotan, ada beberapa hal penting yang juga harus diperhatikan. Yang pertama, kondisi air sawah harus stabil. Jangan terlalu dalam dan jangan terlalu kering. Yang kedua, pantau terus hama seperti wereng, sundap, penggerek batang, dan walang sangit. Karena kalau malai sudah bagus tapi diserang hama, hasil panen tetap bisa turun. Yang ketiga, gunakan perekat perata supaya pupuk lebih menempel sempurna di daun. Dan yang terakhir, jangan overdosis. Gunakan sesuai takaran supaya tanaman tetap aman dan sehat. Kalau perawatan dilakukan dengan tepat, biasanya hasilnya malai lebih panjang, bulir lebih padat, gabah lebih berat, dan hasil panen meningkat. Banyak petani merasakan hasil yang jauh lebih bagus setelah memperbaiki perawatan fase bunting ini. Jadi, Sobat Tani, jangan sampai telat merawat padi bunting ya, karena fase ini sangat menentukan hasil panen nantinya. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Tani semuanya ya. Jangan lupa bantu support channel Giarta Tani dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke petani lainnya, supaya semakin banyak petani Indonesia sukses bersama.
Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri dan salam sukses petani Indonesia.